Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan berbagi sedikit tips membuat lembar jawab LJK dan men-scan-nya tanpa alat scanner. Kita hanya membutuhkan HP ini. Ini tampilan Play Store saya. Untuk bisa melakukan atau membuatnya, kita butuh sebuah aplikasi yang namanya di sini sudah ada ya, evalpi. Ketik saja evalpi. Yep. Nah, ini aplikasinya. Karena saya sudah menginstal, maka aplikasi ini sudah ada. Jadi ketika teman-teman belum punya, silahkan diinstal dahulu. Setelah diinstal, kita buka. Di sini saya sudah membuat atau menggunakan 2 kali ya. Misalkan nanti teman-teman ingin membuat lembar jawab, yang langkah pertama dilakukan adalah kita menyiapkan atau mendesain dari lembar jawab kita. Yang pertama bisa kita tekan tombol plus ini ya, atau nanti ini roll number digit. Ini adalah nomor peserta atau nomor tes dari anak-anak. Bisa kita atur, misalkan saya di sini misalkan tesnya ada 7 digit, nomor tesnya ada 7 digit, maka saya ganti 7. Exam sheet di sini nanti berisi ada berapa tipe, misalkan ada soal A, soal B, soal C dan sebagainya. Jadi exam sheet saya bikin 1. Subjek ini nanti soalnya nanti ada berapa jenis soal, pilihan ganda 1, pilihan ganda 2 dan seterusnya. Karena punya saya, misalkan saya akan membuat soal tentang tes saya itu 1 jenis tipe soal, maka exam sheet-nya saya isi 1, subjeknya saya isi 1. Setelah itu kita pencet next di bawah ini ya. Next. Di number of question, ini jumlah soal, atau misalkan teman-teman sudah punya LJK-nya atau mau membuat LJK-nya berapa, di sana ada berapa pilihan ganda, kita bisa memilih di sini ya. Number of question, misalkan soalnya ada 40. Question type 5 option, jadi ada 5 pilihan gandanya, mau ditambah atau mau dikurangi silahkan. Jenisnya ada banyak, matrik, numeral dan sebagainya. Ini jika benar nanti nilainya berapa, jika salah nilainya berapa. Nanti bisa teman-teman setting sendiri. Misalkan 40 soal, kalau benar 1,5, atau benar 1 nilainya 2. Nah, itu terserah teman-teman. Misalkan kalau pengen 100 berarti di setting 2,5. Misal soal 40 benar 100, biar nilainya 100, kalau benar 2,5. Dan jika salah mau dikasih min atau enggak. Nah, misalkan salah min, yang kita kasih min, salah min 0,25 misalkan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi misalkan salah nilainya min, kita beri misalkan untuk tes saya salah nilainya 0. Jika benar nilainya 2,5. Jadi akan jadi seperti ini. Jika sudah selesai, kita klik next. Nah, inilah lembar jawab kita yang nanti kita buat atau kita cetak untuk dijadikan nanti dibagikan ke anak-anak. Ini layoutnya, mau diganti, mau di setting silahkan. Misalkan ini mau labelnya mau diganti, headernya nanti mau ditambah atau diberi header apa, ini bisa disetting sendiri. Biasanya kalau saya diamkan saja, cuma saya butuhkan ini aja, nanti tinggal di edit. Kita menggunakan Corel, atau misalkan teman-teman susah belum bisa menggunakan Corel, bisa menggunakan Word juga bisa. Kita save. Class name-nya misalkan
UAS 10. Example-nya misalkan di sini saya mengajar matematika. Saya beri matematika, tanggal tesnya sembarang ini terserah ya. Misalkan tanggal 30. Oke. Kita save. Di sini saya sudah dapat ini yang baru saja saya buat yang paling atas. Di sini ada tombol kunci. Kenapa ada tombol kunci? Tombol kunci itu untuk kita set jawaban. Sebelum kita set jawaban, nah, kita perlu mengambil atau membuat lembar jawabnya. Nah, ini saya ulangi lagi teman-teman. Ada tulisan PDF di sebelah matematika, sebelah kiri ada PDF, kita klik. Ini settingan dari lembar jawab kita tadi. Bisa kita download, start download, nanti kita download sebagai image atau kita download sebagai PDF. Terserah teman-teman. Biasanya kalau saya download sebagai image, nanti saya edit di Word atau kita edit di Corel. Misalkan ini sudah saya download, nanti kita cetak ya teman-teman, dan kita bagikan ke anak-anak. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita set kunci. Nah, di sini ada set kuncinya. Untuk set kuncinya misalkan karena kita misalkan lembar jawabnya memakai bersama-sama, untuk bersama-sama misalkan soalnya pilihan gandanya di sini ada 40 ya, tapi kok ternyata punya saya kok cuman ada 25. Gimana nanti ya, kita isi aja. Kita harus mengisi semua soalnya. Misalkan di pilihan ganda saya kuncinya seperti ini, misal harus diisi semua ya. Ups, salah. Misalkan kalau ternyata teman-teman ada dua jawabannya benar, kita juga bisa memberikan dua jawaban. Misalkan nomor 14 ada dua jawabannya benar, B dan E. Nah, dia bisa kita setting seperti ini. Jadi harus sampai nomor akhir. Walaupun misalkan soal saya hanya 30, tapi lembar jawab saya karena ikut temen, lembar jawab saya ada 40 karena saya pakai lembar jawab milik teman. Nah, maka tetap kita harus set sampai 40. Misalkan punya saya 30 ya tadi, saya lupa. Berarti yang ini kita setting saja di salah satu E atau A semua. Biar kelihatan. Mulai dari sini adalah milik kita, artinya kosong, nggak harus diisi. Kita hanya sampai 30, hanya biar ingat saja. Kalau sudah, kita save. Nah, setelah di save, nanti teman-teman bisa langsung menggunakan ini untuk men-scan dari lembar jawab yang akan kita gunakan. Ya, kita lanjut untuk proses penscanannya seperti apa. Untuk proses penscanannya, nanti jika sudah kita buat kunci jawaban tadi seperti tadi ya, ini kuncinya. Jadi kalau teman-teman, saya mau edit kuncinya di mana? Kayaknya kunci saya ada yang salah. Misalkan kuncinya ada yang salah, ini ada K, tombol di bawah K. Nah, ini bisa kita ganti. Misalkan ini aja, ini yang benar. Ini bukan E tapi A. Salah, ini bukan. Nah, kita bisa ganti. Setelah itu kita save, jangan lupa di save. Oke, sudah disimpan. Untuk proses pencekannya gimana? Ini ada tombol scan di pojok kanan bawah. Gambar kotak ini ya, kotak dengan garis tengah. Ini artinya dia men-scan. Tinggal kita klik ini. Nah, ini ada 4 kotak warna biru. Ini untuk mencari titik koordinat dari lembar jawab kita. Jadi kita paskan di sini ada 1,
2, 3, dan 4. 4 titik ini harus jelas. Jadi 4 titik ini harus jelas. Dia akan membaca 4 titik ini, baru nanti bisa di scan. Maka untuk itu kita tinggal dekatkan aja, dekatkan sampai ke 4 titik tadi masuk ke kotak biru kita. No problem. Kenapa ini mau ya? Ups. Settingannya sepertinya kok bermasalah punya saya. Karena ini sepertinya kurang jelas. Terbacanya kurang jelas, bentar lah. Lampu punya saya matikan biar tidak ada bayangan. Ya teman-teman, ini coba saya contohkan sambil mengisi ya. Ini kenapa tidak langsung men-scan, karena ujung atau tepi-tepiannya yang berwarna biru tidak mengenai titik koordinat hitamnya ya. Ini saya coba tadi membuat lembar jawab baru yang masih kosong, sambil coba saya isi misalnya seperti ini. Jadi nanti diminta seperti ini, 1, 4, 7, 8, 0, 9. Berarti kalau ini 1, maka kita yang hitamkan 1 ini 2, 4, 7, 8, 0-nya di sini ya, 9. Menghitamkannya tidak perlu terlalu hitam, tidak apa-apa. Ini tidak seperti scanner komputer, kita hanya butuh warna gelap. Makanya di sini saya cetak kalau didekatkan ini warnanya biru. Misalkan ini jawaban saya diisi semua seperti ini, apa A, B, B, A. Nanti ada betul berapa, karena tadi soalnya 25, saya coba akan isi sampai 25 dan terbaca berapa nanti. Yep, sudah jadi. Ketika sudah ini, misalkan kita anggap lembar jawab dari siswa kita paskan kotak biru ini dengan koordinat yang berada di ujung tadi, 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi masing-masing kotak biru ini, kotak biru yang bawah ini, dan kotak biru yang di sini kita paskan dengan ke 4 koordinat itu sampai ke 4 koordinat masuk. Nah, setelah masuk nanti akan hasilnya seperti ini, akan terbaca. Jadi yang di hitam-hitam tadi akan terbaca langsung. Pada bagian atas itu ada roll number, itu adalah nomor peserta dari siswa kita, 1, 2, 4, 7, 8, 9, seperti yang saya tulis ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya yang berwarna hijau itu yang benar, yang berwarna merah itu yang salah. Yang salah ini berarti yang benar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi skor saya adalah ketika betul 1 itu 2,5. Berarti 6 dikali 2,5 gitu ya. Jadinya max ini adalah nilainya.
nilai yang kita dapat. Jadi kita bisa ngatur untuk masalah nilainya, kita edit sendiri. Jadi setelah selesai men-scan, bisa kita tekan tombol save jika ini memang benar hasilnya sesuai, nomornya sesuai, nomor dari peserta kita sesuai, kita save. Tinggal kita men-scan lagi. Jadi men-scan lagi dari hasilnya tadi. Karena ini sama, nanti dia akan numpuk, kita cancel aja. Jadi kita lakukan seperti itu terus. Setelah selesai kita back. Hasil dari anak-anak kita tampil di sini. Jadi setiap nanti scan save hasilnya ada seperti ini. Dan data ini nanti bisa kita ambil dalam bentuk Excel. Jadi ada analisisnya. Yang menjawab A ada 1. Nah, soal nomor 2 menjawab ada 1, padahal jawabannya benar. Ini yang berwarna hijau, jawabannya merah itu berwarna salah. Yang hurufnya berwarna merah itu jawaban salah, yang hurufnya berwarna hijau itu jawaban benar. Nah, ini ada analisisnya. Answer untuk responsifnya yang menjawab pilihan ini dan sebagainya. Jadi hasil akhir bisa kita cek di Excel, di download atau kirim ke email. Begitu bisa nanti coba sambil belajar. Jika ada kesulitan bisa tuliskan di kolom komentar. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.